Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu terbaik bab 89 sangat keren. Melihat ekspektasi semua orang, Lin Yu tidak menolak, dan berkata dengan lantang, diagnosis kondisi Tuan Smith tidak salah. Ini memang sklerosis lateral amiotrofik. Alasan utamanya adalah neuron motorik terbatas, yang memengaruhi pergerakan otot. Omong kosong, semua yang hadir di sini adalah mahasiswa kedokteran, ini untukmu. Kidung Yinggo berkata dingin dengan nada jijik. Dia berpikir bahwa seseorang akan mengikutinya ketika dia mengatakan ini, tetapi yang tidak dia duga adalah ketika suaranya jatuh, Dinky tiba-tiba terlihat dingin dan berkata dengan suara yang dalam, ayo, keluarkan dia dari sini. Sebelum Hidung Yinggo menyadari apa yang sedang terjadi, dia dikeluarkan oleh direktur di departemennya. Maaf, Tuan He, saya mengganggu Anda, silakan lanjutkan, kata Dinky. Lin Yu mengangguk, dan kemudian berkata, mengenai penyebab spesifik Tuan Smith, saya yakin baik rumah sakit asing maupun rumah sakit rakyat Qinghai kita tidak mengetahuinya. Usai berbicara, ia menoleh dan melirik Jason. Jason mengangguk dengan cepat. Memang, bahkan asosiasi medis ternama di Amerika Serikat belum menemukan penyebab ayahnya. Saya sangat bertanggung jawab untuk memberitahu semua orang yang hadir bahwa penyebab utama keterbatasan neuron motorik Tuan Smith adalah penyakit jantung. Lin Yu duduk di kursi, melihat sekeliling pada para dokter yang berdiri, dan berkata dengan tegas. Jantung. Mendengar hal ini, para dokter tua itu terkejut. Mereka telah mempelajari ilmu kedokteran selama bertahun-tahun dan tidak pernah mendengar bahwa kerusakan neuron berhubungan dengan penyakit jantung. Ya, itu gejala antusiasme dalam pengobatan Tiongkok. Itu milik ruang jantung dan darah. Anda juga bisa memahaminya sebagai rasa ingin menyerang jantung. Pasien pasti menerima rangsangan mental yang luar biasa, yang menyebabkan jantung menjadi terang-terangan, luka dalam, dan neuron motorik tersumbat. Lin Yu berkata perlahan, lalu menatap Jason dan Leah, dan bertanya, pikirkan baik-baik, apakah ayahmu mengalami rangsangan yang luar biasa sebelum dia jatuh sakit? Iya. Jason dan Leah mengangguk lagi dan lagi, air mata bahkan berlinang di mata Leah. 3 tahun lalu, ibu saya ditabrak truk dan meninggal di depan ayah saya. Ayah saya dalam kesedihan dan menjadi sangat tertekan, dan kemudian perlahan-lahan mengalami gejala ini, kata Leah dengan suara tercekik, meskipun sudah lama sekali, tapi masih sangat menyakitkan untuk memikirkannya sekarang. Ada keributan di ruangan itu, dan Lin Yu tidak berharap Lin Yu menebak dengan tepat. King Iron Hell juga mengangguk dengan kedua tangan di belakang punggung, sepertinya He Jiarong memang memiliki 2 kuas. Tuan He, karena Anda telah mendiagnosis penyebab ayah saya, silakan kembali dan kembangkan beberapa obat ajaib ini untuk ayah saya. Jason buru-buru mengeluarkan botol obat kecil dari lengannya, menuangkan pil dan menunjukkannya kepada Lin Yu, karena takut dia akan membuat kesalahan. Efek meminum obat terlalu lambat, dan efeknya kecil. Beri aku waktu 1 jam dan aku bisa membuat ayahmu berdiri lagi. Lin Yu tersenyum, nadanya percaya diri dan tenang, sosok kurusnya sepertinya mengandung energi yang sangat besar. 1 jam. Tidak hanya Jason dan Leah yang terkejut, tetapi bahkan sekelompok besar dokter di sekitarnya pun terkejut. Bagaimana ini mungkin? Pak Smith hanya motor neuron yang tersumbat dan tidak rusak, jadi derajat atrofi ototnya sangat rendah. Dan karena perawat sering membantunya menggerakkan tangan dan kakinya di hari kerja, tidak ada adesi sendi yang serius, berdiri, atau bahkan berjalan, tidak menjadi masalah. Lin Yu menjelaskan kepada semua orang, lalu menoleh untuk melihat Li Haoming, Direktur Li, saya sedang terburu-buru dan saya tidak membawa tas jarum, dapatkah Anda membantu saya mendapatkan sepasang jarum? Tidak masalah. Tidak masalah.
Profesor tua dari pengobatan tradisional Tiongkok di samping buru-buru memerintahkan dokter berikut, cepat, pergi ke kantor saya dan ambilkan jarum perak terbaik saya. Dia ada di sana ketika Lin Yu memperlakukan orang asing terakhir kali, dan dia mengaguminya. Dalam hatinya, Lin Yu hanyalah idolanya. Ketika dokter mengambil jarum perak, Jason menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi yang tidak bisa dipercaya, "Hai, aku masih tidak percaya sampai sekarang. Hanya dengan beberapa jarum perak tipis, kamu bisa sakit. Oke, ini luar biasa. Tuan Jason, maka saya akan membiarkan Anda melihat hari ini, apa yang melihat adalah percaya." Lin Yu tertawa dan berjalan ke Smith dengan kotak jarum. Smith sadar saat ini, tetapi tidak dapat berbicara, melihat jarum perak di tangan Lin Yu, ekspresi ngeri muncul di matanya. Katakan padanya tidak sakit dan biarkan dia rileks. Lin Yu berkata kepada Leah. Leah dengan cepat menjelaskannya kepada ayahnya, dan otot-otot Smith yang tegang mengendur. Para dokter di ruangan itu memandang Lin Yu dengan napas tertahan, mengharapkan keajaiban. Para dokter muda di belakang mereka semua meregangkan leher mereka dan melihat ke dalam. Saya melihat Lin Yu mencubit jarum perak dan mengetuknya dengan lembut pada kulit beberapa titik akupuntur di tubuh Smith, dan kemudian menekannya secara perlahan dan berulang kali. Yang mengejutkan adalah Lin Yu harus menusuk titik akupuntur yang sama 3 kali, dan setiap tusukan lebih dalam dari yang sebelumnya. Terlalu dingin. Profesor tua pengobatan Tiongkok membuka lebar matanya, dan berkata dengan kaget. Dia sudah melihat Liu He Shenzhen yang hilang di video Lin Yu dan Song Lao Do terakhir kali, tapi dia tidak berharap Lin Yu menjadi dingin. San Huo dan Tutian Liang adalah 2 fakultas akupuntur dan moksibusi Tionghoa. Hampir tidak ada orang yang bisa memanfaatkan orang baik. Bagaimana dia tidak terkejut bahwa Lin Yu membalikkan pergelangan tangannya, mengubah tangannya dalam penerapan Tian Liang menjadi keterampilan yang luar biasa dan mahir. Profesor, apa maksudmu dengan ini? Beberapa dokter di samping bertanya dengan rasa ingin tahu. Mereka hanya bisa melihat bahwa teknik Lin Yu itu unik, dan mereka tidak mengerti apa yang dikatakan profesor tua itu. Profesor tua itu melihat bahwa sekelompok dokter pengobatan barat sangat tertarik dengan pengobatan Tiongkok, dan segera mulai berbicara dengan mereka dengan penuh minat. Ketika profesor tua itu selesai berbicara, akupuntur dan moksibusi Lin Yu telah berakhir, menyeka keringat di kepalanya, dan berkata kepada Jason dan Leah, kamu sekarang dapat mendukungnya untuk berdiri. Apakah ini baik-baik saja? Jason agak sulit dipercaya. Setelah Leah menyelesaikan terjemahan, bahkan Smith di ranjang rumah sakit merasa luar biasa, tetapi dia merasakan panas yang terus-menerus menjauh dari tubuhnya, dan dia merasa sangat sejuk dan rileks. Semua orang di ruangan itu gelisah, lalu duduk, menantikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Dengan bantuan Leah dan Jason, Smith duduk perlahan, lalu mendarat di atas kakinya, mengguncang tubuhnya, dan berdiri. Ada keributan di ruangan itu, dan beberapa tidak bisa mempercayainya. Meskipun Smith didukung, berdiri sudah merupakan keajaiban. Lepaskan dia dan biarkan dia mencoba 2 langkah sendirian, kata Lin Yu. Jason dan Leah saling berpandangan, dan dengan hati-hati melepaskan tangan mereka. Smith mengguncang tubuhnya hanya sedikit, tetapi tidak jatuh. Kemudian dia terhuyung-huyung selama 2 langkah, kecepatannya cukup stabil. Oh my god. Leah menutup mulutnya, matanya sudah penuh dengan air mata, lalu dia meledak seperti bang. Rongga mata Jason juga merah, dan dia menahan air mata, bibirnya bergetar, seolah dia berusaha sekuat tenaga untuk menekan emosi di dalam hatinya. Dia tidak pernah bermimpi bahwa ayahnya akan berdiri lagi suatu hari nanti. Mata Old Smith sudah penuh dengan air mata, lengannya terbuka, berjalan gemetar, bersemangat, seperti bayi yang baru saja belajar berjalan. Itu luar biasa. Keajaiban medis.
Sungguh obat ajaib yang luar biasa. Saya akan beralih ke pengobatan Tiongkok. Tambahkan saya. Sekelompok dokter terkejut, terutama sekelompok muda dan sangat bersemangat. Para dokter wanita memandang Lin Yu dengan kagum, dan merasa sangat menyesal. Sangat disayangkan bahwa seorang dokter jenius yang tampan menikah, dan targetnya adalah bunga rumah sakit. Mereka benar-benar putus asa. Sebaliknya, Jiang Yan di kerumunan memiliki ekspresi tenang, dia tidak berbicara dari awal sampai akhir, kecuali matanya menatap lembut pada Lin Yu. Lin Yu tersenyum dan melambai kepada semua orang, menunjukkan bahwa semua orang salah. Faktanya, dia hanya mengidentifikasi gejalanya dan merawatnya untuk penyakit, bukan keajaiban medis. Tuan He, jangan khawatir, saya akan melakukan apa yang saya janjikan kepada Anda. Saya akan menyiapkan naskah dalam beberapa hari. Saya akan menunjukkan pengobatan China yang sebenarnya kepada dunia. Sebelum Lin Yu pergi, Jason menjabat tangan Lin Yu dengan penuh semangat. Kalau begitu aku akan merepotkanmu, tapi bisakah aku merepotkanmu? Jangan publikasikan fotoku. Jangan tulis nama lengkapku, bicarakan saja tentang pengobatan China. Lin Yu berpikir sejenak dan berkata, lagi pula, dia masih mengerti kebenaran pohon itu. Lebih baik bersikap rendah hati, untuk menghindari banyak masalah yang tidak perlu. Tidak masalah. Jason mengangguk, mempelajari aksen Beijing dan berkata, mulai sekarang, saya akan menjadi penggemar besi pertama pengobatan China. Lin Yu, Din Qi dan yang lainnya tidak bisa menahan tawa olehnya. Setelah Lin Yu pergi, Jason tidak sabar untuk minggir dan menelepon. Halo, Jason. Di ujung lain telepon terdengar suara wanita yang rendah dan menawan, dengan pengucapan standar bahasa Inggris Amerika. Ani, di mana presidennya? Kata Jason dalam bahasa China seperti biasa karena akhir-akhir ini dia berbicara bahasa China. Untungnya, wanita di ujung telepon itu juga mengerti bahasa Mandarin, dan berbicara lebih dari standar Jason, ayah saya sedang rapat. Kalau begitu beritahu dia berita yang mengejutkan ini untukku. Penyakit ayahku sudah disembuhkan oleh seorang dokter Huaxia. Kata Jason bersemangat. Sembuh. Ani mengerutkan kening dan tidak mengerti apa yang dimaksud Jason. Ya, dia bisa berdiri sekarang. Kata Jason. Mustahil. Ani terkejut. Sebagai putri dan wakil presiden American Medical Association, dia mengetahui kondisi Smith dengan baik karena Smith pernah menjadi pasiennya, dan justru karena perawatannya terhadap Smith maka kondisinya memburuk secara perlahan. Turun. Sungguh, dan lucu. Dokter pengobatan Tiongkoklah yang menyembuhkan penyakit ayahku, dan sekarang konyol sekali memikirkan laporan-laporanku tentang fitnah pengobatan Tiongkok. Vincent mengerutkan kening, agak mengejek dirinya sendiri. Siapa nama dokter Cina ini? Tanya Ani sambil mengerutkan kening. Dia, pulang, Rong, kata Jason sedikit. He Jiarong. Ani mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Dia benar-benar tidak memiliki kesan apapun. Dia tahu tentang dokter Huaxia yang agak terkenal. Saya telah ke Huaxia berkali-kali, dan saya benar-benar belum pernah mendengarnya. Karena He Jiarong ini sangat bagus, saya akan memesan tiket dalam 2 hari dan pergi ke Huaxia untuk mengunjunginya. Ani mencibir, dan kalimat terakhir meningkatkan volume. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.